Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membicarakan atau mengkaji kitab Nasihatul Ibad, dan yang terakhir kita masih membicarakan makalah yang ke-19 dari bab rubai. Saya ingatkan kembali, makalah ke-19 dari bab rubai ini merupakan pengantikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ada 4 hal di surga yang lebih baik dari surga itu sendiri, dan sebaliknya ada 4 hal di neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Pada pertemuan yang terakhir kemarin ya, kita sudah membicarakan poin yang kedua dari bagian yang pertama ya, tentang 4 hal di surga yang lebih baik dari surga itu sendiri ya, saya ingatkan ya, yang pertama, al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Keabadian di dalam surga itu lebih baik dari surga itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, wahidmatul malaikati fil jannah khairum minal jannah. Pelayanan malaikat di dalam surga itu juga lebih baik dari surga itu sendiri. Dan malam ini kita akan membahas poin yang ketiga, wajiwarul anbiya'i fil jannati khairum minal jannah. Wal jiwarul anbiya'i, dan bertetangga dengan para nabi. Nah, jiwarul anbiya'i itu bikasratil jimi wa dhammiha. Cara membacanya bisa jimnya dikasrohkan dan bisa juga didommahkan. Jadi berarti bisa dibaca jiwarul anbiya'i atau juwarul anbiya'i. Tapi yang lebih lazim
wa jiwarul anbiya'i bi kasratil jim. Ya. Bertetangga dengan para nabi. Ya. Maksudnya apa? Ya. Bertetangga dengan nabi itu min qurbihim, ya. Dari segi kedekatannya, ya. Jadi kalau orang bertetangga itu kan pasti dekat, ya. Ya. Nah ini bertetangga dengan nabi berarti ya nanti di surga itu sangat dekat, ya, posisinya dengan para nabi. Fil jannati, di surga nanti, di ahliha, bagi para penghuninya, khairum minal jannah, itu lebih baik dari surga itu sendiri. Nah dalam memberikan penjelasan mengenai poin ini, Imam Nawawi kemudian menyitir salah satu Al-Quran, ya, yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 69, ya. Ini hanya ditulis potongannya saja, wa hasuna ulaika rafiqa, dan para nabi itu merupakan teman yang terbaik. Nah ayat ini cukup panjang, ya. Kalau mau dibaca panjang lengkapnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul wa may yuti'illaha war rasula ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini menjelaskan, ya, dan memberikan semacam janji Allah untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan para rasulnya. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah, war rasula, dan juga taat kepada rasul, ulaika, maka orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atasnya. Ya. Ayat ini biasanya merupakan ayat yang dikaitkan dengan dengan ayat dalam Al-Quran yang kita mohon diberi hidayah itu, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana? Allah menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atasnya. Lah orang yang diberi nikmat atasnya itu siapa? Nah ini yang menjelaskan itu di ayat An-Nisa 69 ini, ya, bahwa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu minan nabiyina, ya, berarti siapa? Para nabi. Lalu siapa lagi? Wasyuhada, para syuhada, orang yang mati syahid, ya. Lalu wasiddiqin, orang-orang yang benar, ya, tidak pernah berbohong berarti, ya. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh, ya. Jadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para sholihin. Para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang saleh. Itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman-teman yang terbaik, kawan yang terbaik, ya. Sehingga ya, ayat ini oleh Imam Nawawi digunakan untuk menjelaskan tadi itu. Jadi orang yang
taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang disebut di dalam surat An-Nisa ayat 69 ini di surga, dan tentu saja berdekatan dengan Nabi, ya, merupakan tetangganya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan dengan nabi-nabi yang lain serta para syuhada, para siddiqin, dan para sholihin itu. Ya. Jadi ayat ini, ya, ayat An-Nisa 69 ini sekaligus merupakan kiat, ya, merupakan apa namanya, merupakan strategi, cara yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Untuk bisa bersama dengan para nabi, bersama dengan para syuhada, para sholihin, para siddiqin nanti di hari kiamat itu. Nah, apa syaratnya? Syaratnya umum sekali. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, di surga besok itu kita masuk surga, dan masuk surganya nanti ada yang dekat dengan Nabi kita, ya. Dan itu sekali lagi Al-Quran memberikan kiatnya. Kalau kita kepingin seperti itu, kepingin dekat dengan Nabi, syaratnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat itu apa? Ya, taat itu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi ya, agama itu kan saya sudah berkali-kali mengatakan unsurnya dua hal, ya. Ada perintah, ada larangan. Nah, taat itu ya tidak semata-mata ketika kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu juga bagian dari taat juga, ya. Dan Masya Allah, ya, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu ternyata balasannya luar biasa. Tidak hanya masuk surga, tapi masuknya surga itu bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, para sholihin tadi itu. Ya, Masya Allah. Nah, kalau surga itu sendiri sudah penuh dengan kenikmatan, ya. Ini kan topiknya itu kan hal yang lebih baik dari surga itu sendiri, ya. Kalau surga itu sendiri sudah penuh dengan kenikmatan, ya. Kemarin Pak Iman Sulaiman untuk menceritakan, kalau tidak salah, ya, wong baru di emperane surga, orang yang paling terakhir masuk surga itu ketika di surga itu sudah mendapatkan kenikmatan luar biasa, ya. Nah, ini apalagi di surga kok bertetangga dengan Kanjeng Nabi. Wah, itu kayak apa namanya, nikmatnya itu, ya, tentu saja berlipat-lipat kenikmatannya, ya. Dan itu dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan, ya, karena memang tadi Allah sendiri menjamin itu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, tadi itu bisa bersama Nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para sholihin itu, ya. Nah, berarti ya yang paling taat nanti, yang paling dekat kan, ya, yang paling taat, terus kemudian ya rodok jamunah sing rodok taatnya rodok kurang sithik, ya, sampai sing paling belakangan, ya begitu, ya begitu. Ya. Nah, dalam hadis Nabi, ya, Bapak dan Ibu-ibu, ini yang saya kira perlu disampaikan, ya, supaya kita itu tadi itu, ya, punya peluang untuk bisa dekat dengan Kanjeng Nabi di akhirat nanti itu, di surga nanti itu, ya. Nabi itu ternyata juga banyak memberikan kiat-kiat agar supaya nanti di surga itu dekat dengan Kanjeng Nabi, ya. Bu, kepengen enggak itu kira-kira itu nanti di surga kok dekat dengan Kanjeng Nabi itu? Kepengen, ya.
Bapak-bapak, wah kepingin pasti ya, masya Allah. Wong masuk surga tok saja itu sudah kepingin. Mbok ning emperane swarga iki wis seneng awake dhewe. Ya. Ya. Sing penting ora ning neraka, wis seneng awake dhewe. Lho ini kok surga bertetangga dengan Kanjeng Nabi. Masya Allah, itu kayak apa nikmatnya itu. Ya. Nah, tadi Al-Quran sudah mengatakan ya, kiatnya secara umum yang penting mau taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Diperintahke sholat, diperintahke poso, diperintahkan zakat, diperintahkan haji, diperintahkan ngaji, diperintahkan bersedekah, dilarang mencuri, dilarang ngerasani, dilarang ngapusi, dilarang korupsi. Nah kalau itu kok bisa dilakukan semua, yang perintah dijalankan, yang dilarang dihindari, Allah menjanjikan ya nanti akan dekat dengan Kanjeng Nabi. Nah, dalam hadis ada beberapa. Mari kita baca satu persatu ya. Yang pertama sifatnya juga masih sangat umum ya. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama-sama dengan orang yang dicintai ya. Nah ini secara umum berarti kalau kita mencintai Kanjeng Nabi, ya berarti nanti akan dekat dengan Kanjeng Nabi ya. Bersama dengan Kanjeng Nabi ya. Nah cuma kan persoalannya yang sering dibahas itu kan, nah cinta Nabi itu lalu wujudnya apa? Ya. Ya. Nah cinta Nabi itu ya tentu saja ya banyak sekali ya ekspresinya ya. Tapi yang paling penting orang yang mencintai Nabi itu ya tentu saja mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi, menjalankan mengikuti akhlaknya Nabi. Ya. Itulah sebabnya maka kita kemudian lalu perlu ngaji di samping Al-Quran juga hadis Nabi itu, supaya kita betul-betul juga memahami sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita juga bisa mengikuti sunnah Rasul itu atau akhlak Rasulullah SAW itu. Ya. Dan memang dalam salah satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi itu, di sana dinyatakan oleh Nabi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Ya. Bahwa sungguhnya nanti orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya ya. Nah sekali lagi tadi kan sudah saya sampaikan ya, kalau orang itu mencintai Nabi itu ya akhlaknya ya harus meniru Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, itu baru betul-betul disebut sebagai mencintai Nabi ya. Ya. Jadi akhlaknya baik. Nah akhlak itu apa? Ya akhlak itu yang menyangkut seluruh perilaku kita itu, baik itu perilaku-perilaku yang dalam kaitannya dengan hubungan dengan Allah, kaitannya adalah hubungan kita dengan sesama manusia, bahkan malahan dengan alam semesta ini sekalipun, itu juga bagian dari akhlak kita itu, yang mestinya kita harus berperilaku bagaimana itu ya. Nah kalau perilaku baik itu disebut dengan akhlak yang baik, kalau perilaku kita buruk itu yang disebut dengan akhlak yang buruk. Akhlakul karimah, sebaliknya yang buruk akhlakul madhmumah ya. Akhlakul mahmudah dan akhlakul madhmumah. Akhlak yang terpuji, akhlakul karimah, sebaliknya akhlak al-madhmumah, akhlak yang tercela ya. Nah, Nabi itu Masya Allah jangan ditanya ya. Nabi itu akhlaknya merupakan akhlak yang terbaik ya. Karena apa? Wong Nabi sendiri itu memang oleh Allah diutus
dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lah kalau Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya pasti Nabi sendiri akhlaknya harus mulia dulu kan ya. Makanya Al-Quran menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri engkau wahai Muhammad terdapat akhlak yang agung. Ya. Oleh karena itu Nabi itu layak untuk diikuti akhlaknya itu. Ya, sunnahnya itu. Dan Aisyah itu ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Nabi itu, Aisyah bingung jawabnya. Ya, lalu Aisyah hanya mengatakan kana khuluquhul Quran. Terus akhlaknya Nabi ya Al-Quran. Ya, bayangkan itu ya. Jadi akhlak Nabi itu ya Al-Quran itu. Berarti Nabi itu Al-Quran yang hidup ya. Al-Quran yang berjalan itu. Jadi pribadi Nabi itu di dalam keseluruhan hidupnya mencerminkan ajaran Al-Quran. Atau dengan kata lain seluruh Al-Quran itu sudah dipraktekkan dalam kehidupan nyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah ya, Nabi itu bayangkan ya, misalnya terkait dengan Allah ya. Loh, Nabi itu kan sudah maksum gitu. Berarti tidak pernah berbuat dosa. Tapi istighfarnya ya, diceritakan dalam hadis itu sehari tidak kurang dari 70 kali, 100 kali ya. Itu ya. Nabi itu sudah maksum, tidak pernah berbuat dosa. Tapi sholat malamnya tidak pernah berhenti. Bahkan digambarkan dalam hadis itu ya, karena saking lamanya Nabi itu sholat malam itu berdirinya lama ya, itu kakinya sampai bengkak-bengkak itu, hatta tawarramat qadama, sampai kemudian mengundang iba Aisyah, sehingga Aisyah itu pernah ya semacam ya bukan protes tapi ya sekedar ingin tahu lah, jadi Nabi itu ngopo toh ya, wong wis maksum, dijogo dari dosa, dijamin masuk surga. Lu kok masih ibadahnya seperti itu? Ya. Kok enggak sholat malam sampai seperti itu? Apa jawab Aisyah? Ya. Apa aku ini tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itu jawaban Nabi. Ya. Jadi Nabi itu terhadap Allah itu beribadahnya seperti itu dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terhadap Allah ya, ibadahnya luar biasa. Terhadap sama manusia, dengan tetangga baik, dengan keluarga baik, dengan masyarakat baik, dengan rakyat baik, dengan orang miskin baik. Tidak ada yang buruk dari sisi Nabi Muhammad SAW, sehingga sekali lagi layak untuk dicontoh. Nah, sekali lagi orang yang nanti dekat dengan Nabi dan dicintai Nabi itu ya orang yang baik akhlaknya. Dan yang terbaik akhlaknya berarti nanti ya ada peringkat, nanti berarti akhlaknya yang paling baik ya paling dekat dengan Nabi. Engko nek sing rada dilewer sithik ya rada ado sithik, rada dilewer sithik meneh ya rada ado meneh ya, begitu kira-kira ya. Begitu ya. Lalu kiat yang lain ya. Jadi yang kedua tadi apa? Yang ketiga baik akhlak. Kalau kita baik akhlaknya insya Allah nanti dekat dengan Nabi. Yang keempat, yang banyak membaca sholawat kepada Nabi. Ya, ini kemarin juga disampaikan oleh Pak Iman Sulaiman ya ketika muludan ya kemarin ya disampaikan. Ya. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Ya. Sesungguhnya orang yang nanti paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Ya. Ya. Jadi ya monggo ya, kalau begitu kita ya berusahalah memperbanyak sholawat semampunya itu. Ya. Alhamdulillah ya di masjid kita ini dilalahnya ya, diberi fasilitas ya, ada membaca kitab Barzanji saben Ahad malam ya, meskipun seminggu sekali ya.
ya berarti kan ya ada kesempatan untuk membaca sholawat banyak-banyak itu. Tapi memang membaca sholawat tidak harus nunggu berjanjian ya. Ya, dimanapun juga kita bisa baca sholawat ya. Bahkan kalau waktu-waktu senggang itu gunakan untuk membaca sholawat. Mau tidur baca sholawat, sedang santai baca sholawat ya. Ya. Mas pokoknya kalau ada kesempatan usahakan baca sholawat ya. Ya kalau perlu misalnya di samping tempat tidur itu ya adalah tasbih, sehingga kalau sudah tua itu kan susah ya tidur langsung makbrek pun kan angel ya. Kalau nunggu ngantuk ya maca sholawat ya. Ya perbanyak sholawat ya. Ya. Di samping Ahad malam setiap muludan ya seperti kemarin tuh alhamdulillah di masjid ini juga diadakan pembacaan kitab Barzanji selama 12 hari penuh ya. Itu saya yakin ya ibu-ibu tuh banyak sekali baca sholawat di dalam acara pembacaan kitab Barzanji itu ya. Nah membaca sholawat itu sekali lagi ternyata menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri itu menjadi kriteria untuk nantinya di surga itu apakah dia dekat dengan Nabi atau tidak. Semakin banyak membaca sholawat, semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah mudah-mudahan ya jamaah Masjid Taqwa yang alhamdulillah sudah sering banyak baca sholawat itu nanti betul-betul dekat dengan Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah yang terakhir ya ini sebelum Isya. Tinggal berapa menit lagi mas? Loh, masa ngono ya suwe banget. 2 menit. Loh. Baik. 2 menit lagi ya. Nah, yang terakhir ini yang saya kira sudah sering didengar ibu-ibu dan bapak-bapak, ya. Sudah sering sekali ini. Hadis yang menyatakan ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Nabi sambil mengisyaratkan begini ya, telunjuk ini dan jari tengah. Ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan kedekatan ya, kedekatan. Nah, siapa itu yang nanti di akhirat di surga itu dekat dengan Kanjeng Nabi seperti itu? Kafilul yatim, orang yang mengasuh anak yatim. Ya. Orang yang menanggung anak yatim ya. Masya Allah ya. Nah ini lagi-lagi juga alhamdulillah bapak dan ibu sudah punya panti asuhan kafaratul yatama ya. Mudah-mudahan panti asuhan kafaratul yatama itu menjadi wasilah bagi kita ya untuk betul-betul mencintai anak yatim, mau memelihara anak yatim, mengasuh anak yatim, menyantuni anak yatim, yang insya Allah dengan itu nanti kita akan dekat dengan Kanjeng Nabi nanti ketika berada di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita syukuri ini, berarti kita ini sudah punya media-media ya, punya sarana-sarana yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita ini menuju surga. Tidak hanya ke surga, tapi surga yang betul-betul dekat dengan Kanjeng Nabi, karena nanti kita akan bertetangga dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini kemudian diterima oleh Allah. Bahkan kalau bisa kita tingkatkan terus menerus supaya apa yang kita inginkan untuk dekat dengan Kanjeng Nabi itu betul-betul nanti menjadi kenyataan ketika nanti kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.